Sampai saat ini, masih ada di antara masyarakat yang berpikir bahwa memilih pemimpin hanya berkaitan dengan urusan dunia dan tidak ada hubungannya dengan urusan akhirat. Padahal, memilih seorang pemimpin bukan hanya masalah dunia, tetapi juga masalah akhirat. Secara tegas, Islam tidak mengenal pemisahan atau sekularisasi yang memisahkan antara dunia dan akhirat, termasuk dalam memilih pemimpin. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami dan mengerti tata cara memilih pemimpin, baik itu presiden, gubernur, bupati, maupun wali kota. Mengapa? Karena sosok seorang pemimpin merupakan faktor krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara tegas, jika seorang pemimpin memiliki sifat sederhana, jujur, baik, cerdas, dan amanah, maka rakyat atau masyarakat akan hidup sejahtera. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak jujur, korup, dan menzolimi rakyatnya, maka rakyatnya akan menderita dan sengsara. Untuk itu, agama Islam melalui hadis Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bukti seriusnya Islam dalam memandang persoalan kepemimpinan ini. Jika ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Konsep Islam tentang kepemimpinan sebenarnya sudah ideal. Contoh pemimpin Islam yang paling ideal tentu saja Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang memimpin dengan hati. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga memiliki tata cara tentang bagaimana memilih pemimpin yang baik, di antaranya mukmin, beriman kepada Allah, mukmin dan beragama Islam, muslim yang baik, yakni seorang muslim yang memiliki 2 sifat seperti disebutkan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 55, hafizun alim. Hafizun artinya adalah seorang yang pandai menjaga, yakni seorang yang punya integritas, kepribadian yang kuat, amanah, jujur, dan akhlaknya mulia, sehingga patut menjadi teladan bagi orang lain atau rakyat yang dipimpinnya sebagai dasar kepemimpinan dalam Islam. Amanah. Seorang pemimpin yang amanah akan berusaha sekuat tenaga untuk menyejahterakan rakyatnya, walaupun sumber daya alamnya terbatas, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang amanah. Sebaliknya, pemimpin yang khianat sibuk memperkaya diri sendiri, keluarganya, dan kolega-koleganya, dan membiarkan rakyatnya tak berdaya. Rasulullah SAW mengingatkan, sifat amanah akan menarik keberkahan, sedangkan sifat khianat akan mendorong kefakiran. Alim. Ini berarti seseorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memimpin rakyatnya dan membawa mereka hidup lebih sejahtera. Fakta menunjukkan Indonesia pernah memiliki seorang pemimpin muslim yang amanah dan berpengetahuan tinggi, hafizun alim, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie. Beliau ahli tahajud, ahli puasa Senin Kamis, gemar membaca Al-Quran, dan seorang ahli pesawat yang keilmuannya diakui oleh dunia internasional. Selama menjadi Presiden RI, beliau terbukti sukses melaksanakan tugasnya. Rajin menegakkan ibadah. Salat merupakan indikator dari akhlak seseorang. Pemimpin yang baik dan layak dipilih adalah pemimpin yang menegakkan salat. Salat melahirkan tanggung jawab. Kesadaran akan iman, tauhid, dan hal-hal transendental dibangun melalui salat. Gemar berzakat dan sedekah. Zakat tidak hanya membersihkan harta yang kotor, tetapi juga membersihkan harta kita yang bersih dari hak orang lain. Seorang pemimpin yang rajin berzakat dan bersedekah tidak akan melakukan korupsi, karena dia yakin bahwa Allah sudah menjamin rezekinya, dan sesungguhnya rezeki yang halal lebih banyak daripada rezeki yang haram. Jika sudah yakin seperti itu, mengapa melakukan korupsi yang sangat dibenci oleh Allah? Suka berjamaah dan bergaul dengan masyarakat. Suka berjamaah berarti suka bergaul dengan masyarakat, berusaha mengetahui keadaan rakyatnya dengan sebaik-baiknya, dan mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Sifat suka berjamaah atau memperhatikan masyarakat ini ditunjukkan dalam sholat fardu berjamaah. Rasulullah setiap selesai sholat fardu berjamaah, lalu duduk menghadap kepada jamaah sebagai cara menguatkan iman dan takwa. Fakta ini bertujuan untuk mengetahui kondisi jamaah, termasuk memperhatikan apakah jumlah jamaah tersebut lengkap atau tidak. Jika ada yang tidak hadir dalam sholat berjamaah, mereka akan ditanya apa penyebabnya. Jika ternyata orang tersebut sakit, Rasulullah beserta para sahabatnya akan menjenguk orang yang sakit tersebut.
Dengan demikian, pemilihan pemimpin bukanlah sekadar urusan dunia semata, tetapi juga berkaitan dengan urusan akhirat. Islam menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki sifat-sifat mulia seperti kejujuran, amanah, pengetahuan, serta kepedulian terhadap rakyat. Sebagai masyarakat, kita perlu memahami tata cara memilih pemimpin yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan bermakna. Wallahu a'lam.